Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Novianti, mahasiswi dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 101231010052. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Haji Agus Maulana SEMM. Menurut Roberts 2002, mengartikan bahwa perilaku organisasi berupaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Pengertian lain dari perilaku organisasi ini adalah salah satu pilar penting dalam studi manajemen sumber daya manusia. Tujuan sederhana dari studi perilaku organisasional ini adalah bagaimana perilaku manusia baik sebagai individu ataupun kelompok mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Menurut Duncan, dalam Toha 2007, menjelaskan beberapa pandangan, diantaranya adalah yang pertama, studi perilaku organisasional, termasuk di dalamnya mencakup bagian-bagian yang relevan yang mungkin bisa menjelaskan tindakan-tindakan manusia dalam organisasi. Yang kedua adalah individu yang dipengaruhi oleh bagaimana pekerja diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Yang terakhir adalah perilaku organisasional yang memusatkan perhatiannya pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa kedepannya tugas pekerjaan bisa dilaksanakan. Beberapa pandangan ini secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa manusia dalam organisasi merupakan unsur yang sangat kompleks, sehingga perlu pemahaman teori dan kajian secara terus-menerus. Teori organisasi menurut Jones 2001 merupakan salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur, desain, dan juga budaya organisasi, serta bagaimana organisasi tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi. Secara umum, perilaku organisasi memiliki dua fokus perhatian. Yang pertama adalah perilaku organisasi yang merupakan suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan juga struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi peningkatan keefektifan organisasi. Robbins 2003. Perilaku organisasi mempelajari 3 determinan perilaku dalam organisasi, yaitu yang pertama individu, kelompok, dan juga struktur. Atau organisasi, singkatnya, perilaku organisasi merupakan kajian terhadap apa yang dilakukan orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku orang tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Tyson and Jackson 1999 mengemukakan bahwa kajian perilaku organisasi didasarkan pada pentingnya memahami apa yang terjadi pada individu-individu dalam organisasi dan apa penyebab perilaku mereka. Dengan kata lain, perilaku organisasi berkaitan dengan ketergantungan, yang dimana kinerja organisasi tergantung bagaimana kinerja kelompok kerja, sedangkan kinerja kelompok kerja tergantung pada kinerja individu. Fokus yang kedua adalah bagaimana perilaku organisasi sebagai kajian antar disiplin ilmu yang diarahkan untuk mempelajari sikap, perilaku, dan juga kinerja individu dalam organisasi, menurut Duff tahun 2000. Konsep dan teori-teori tersebut sangatlah penting, artinya dalam membantu manajer untuk memahami perilaku manusia dalam organisasi. Pemahaman terhadap perilaku manusia sangatlah penting agar manajer mampu menerapkan pendekatan yang tepat dalam memberdayakan manusia bagi keefektifan organisasi.
Menurut Kiatnar dan Kiniki, mereka mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat dicapai melalui perbaikan berkelanjutan yang mencakup 4 kriteria penting. Dan menurut Robbins, mengemukakan bahwa perilaku organisasi merupakan ilmu terapan yang dibangun dan didukung sejumlah disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Baik, itulah tadi paparan materi yang sudah saya jelaskan mengenai perilaku organisasi. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi Hebat, Unisi Gemilang dan Berjaya.